Pemula Agesima. Epistel Mazmur 111 ayat 1-10. Evangelium Lukas 4 ayat 31-37. Dengan tema perkataan Yesus yang penuh kuasa. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Septuagesima dengan tema perkataan Yesus yang penuh kuasa. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1-3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Materi kasih. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan 2. Heran Allah memberi tangannya padaku. Artinya sama-sama. Ku heran Allah memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Mazmur 111 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya.
kekuatan, perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka memiliki pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan sampai 3. Ingat akan nama Yesus. Mari kita sama-sama. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam nama Yesus Kristus. Tema hari ini pernyataan Yesus yang penuh kuasa. Ada ungkapan atau pepatah dalam bahasa Batak mengatakan, ijuk di para-para, hotang di parlabian. Nabisuk na punarhata, na oto tupanggadisan. Artinya perkataan orang yang berhikmat mempunyai kuasa, pengaruh, makna sehingga orang mendengarnya dan melakukannya. Dalam perikop khotbah hari ini kita mendengar bahwa Yesus mengajar dan mengusir setan dengan penuh wibawa dan kuasa yang membuat orang yang mendengarnya takjub, heran, percaya, menerima dan memberitakan perbuatan Yesus kepada orang lain. Mengapa Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan perkataannya mempunyai pengaruh besar terhadap pendengarnya? Ada beberapa alasan secara teologis atau berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan
dan isi pengajarannya adalah firman Tuhan. Pada saat Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun, Yesus senantiasa menggunakan firman Tuhan. Dia berkata, "Ada tertulis." Dan pada saat Yesus memulai pelayanannya di Galilea, Yesus memberitakan firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya, dan hal itu terus dilakukannya. Firman Tuhan yang diberitakan adalah hidup dan mempunyai kuasa untuk melakukan segala hal. Kuasa firman Tuhan digambarkan dalam Alkitab seperti pedang bermata dua yang tajam, yang lebih kuat dan tajam dari pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Seperti api yang menghanguskan dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Yeremia 23 ayat 29. Bukit batu yang menggambarkan hati manusia yang keras. Juga firman Tuhan digambarkan sebagai pelita dan terang dalam perjalanan hidup. Mazmur 119 ayat 105. Terang yang memberi kemampuan untuk membedakan yang salah dan benar, dan memampukan kita untuk melakukan yang benar. Kedua, Tuhan Yesus atau firman hidup dan firman yang tertulis atau Alkitab adalah satu. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Firman yang adalah Allah menjadi manusia di dalam Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Yesus adalah firman yang menjadi manusia yang disebut firman hidup. Tidak dapat dipisahkan dengan firman yang tertulis atau Alkitab. Maka kuasa firman Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan kuasa Yesus dan kuasa Allah yang memiliki firman itu. Itulah sebabnya setiap firman Tuhan diberitakan, dibaca, direnungkan, dipelajari. Kuasa Allah dan Tuhan Yesus hadir dan dinyatakan. Firman Tuhan yang tertulis adalah firman Allah, karena semua yang tertulis dalam Alkitab adalah diwahyukan atau diilhamkan oleh Allah melalui manusia Allah atau penulis Alkitab yang dikuasai, didorong, dituntun oleh Allah untuk menuliskan yang Allah kehendaki untuk mereka tulis, tanpa menambah dan mengurangi dan tanpa kesalahan. Dalam ayat 2 Petrus 1 ayat 20 sampai dengan 21 dinyatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sehingga segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman berkuasa memberikan semua yang kita butuhkan di dalam hidup ini, mengubah dan memperbaharui hidup kita. Termasuk firman Tuhan berkuasa melindungi kita
dari virus corona atau COVID-19 yang membuat banyak orang dilanda ketakutan, gentar, khawatir, cemas karena virus corona bisa mengakibatkan maut. Ada lirik lagu mengatakan perlindungan dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran di sini sana banyaknya maut atau virus menggentarkan perlindungan dalam sabda Allah. Yang ketiga, Yesus memiliki hikmat dan Dia sendiri adalah hikmat Allah. Yesus mengajarkan dan berkhotbah dengan penuh kuasa dan khotbahnya mempunyai pengaruh besar bagi pendengarnya karena Yesus mempunyai hikmat yang dari atas Allah, bukan hikmat dunia untuk memberitakan kabar keselamatan. Bagi dunia, Yesus tidak hanya memiliki hikmat, tetapi Dia sendirilah hikmat Allah itu. 1 Korintus 1 ayat 24. Bagi kita yang dipanggil, yang sudah percaya, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah, sehingga kita mempunyai hikmat yang menjadikan kita menjadi orang yang bijaksana. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, hikmat Allah adalah suatu kebodohan. 1 Korintus 2 ayat 14. Hikmat yang memampukan kita untuk menentukan pilihan dan melakukan yang benar. Kita membutuhkan hikmat karena hidup adalah pilihan dan kualitas hidup yang kita hidup adalah Alkitab pilihan kita. Firman Tuhan yang tertulis memberikan hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan dan kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 15. Sehingga kita seperti orang yang berhikmat, orang yang arif, yang mengetahui bagaimana seharusnya hidup. Sebagai orang percaya, yaitu hidup seperti orang arif, bukan seperti orang bodoh. Efesus 5 ayat 15. Orang yang hidup menurut kehendak Allah, dan itulah arti hidup. Takut akan Tuhan, dan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Mazmur 111 ayat 10. Orang yang berhikmat, perkataannya mempunyai makna dan membawa dampak yang baik bagi yang mendengarnya. Sebagaimana firman Tuhan berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Firman Tuhan menasehatkan kita, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap semua orang, dan hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, tidak hambar, sehingga kami tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Kolose 4 ayat 5 sampai 6. 4. Siapakah yang akan mengalami kuasa firman Tuhan? Setiap kali Yesus memberitakan firman Tuhan, dalam pelayanannya ada dua kelompok sikap pendengarnya. Kelompok orang yang tidak senang, marah, menolak, dan bahkan mau membunuh Yesus. Inilah kelompok yang tidak percaya dan tidak mau menerima firman yang diberitakan. Kelompok kedua adalah orang yang berusaha mencari Yesus karena mereka suka dan rindu mendengar akan pengajaran Yesus. Mereka menerima dan percaya kepada Yesus dan firman yang diberitakan.
Kedua kelompok sikap ini kita jumpai sampai saat ini dikala firman Tuhan diberitakan atau dikhotbahkan atau termasuk dalam gereja. Ada yang suka, rindu mendengar, menerima dan percaya firman Tuhan. Karena mereka percaya bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, mereka tidak menerimanya dan percaya. Karena bagi mereka firman Tuhan dianggap sebagai perkataan yang biasa dan sebagai pelengkap ibadah. Mereka tidak menyadari bahwa firman yang diberitakan Allah juga hadir dan berbicara melalui orang yang memberitakannya. Hal ini berhubungan dengan kebebasan manusia untuk menerima atau menolak, percaya atau tidak percaya. Meskipun Allah dan firman-Nya berkuasa, namun kuasanya tidak memaksa manusia untuk percaya dan menerima firman-Nya, karena Allah memberikan kebebasan kehendak kepada manusia. Manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan. Inilah yang membedakan cara Allah dengan cara iblis. Iblis mempunyai kuasa dan kuasanya digunakan untuk menguasai dan memaksa manusia untuk mengikuti kehendaknya. Namun perlu ditegaskan bahwa kuasa Yesus telah menaklukkan kuasa iblis. Setiap orang yang datang kepada Yesus yang terikat dengan kuasa iblis atau kegelapan dilepaskan dari kuasa setan, seperti yang terjadi dalam perikop khotbah hari ini. Kuasa untuk mengusir setan telah diberitakan kepada setiap orang yang percaya. Kuasa di dalam nama Yesus. Markus 16 ayat 17. Orang yang percaya adalah orang yang telah diselamatkan. Berarti orang yang sudah mengalami kuasa Yesus. Karena hanya orang yang sudah dibebaskan dari ikatan iblis dan dapat membebaskan yang terikat. Yesus tidak pernah berubah sampai hari ini. Ibrani 13 ayat 8. Firman-Nya sudah tidak berubah, tetap hidup dan berkuasa sampai hari ini. Kita mengalami kuasa firman Tuhan, ditentukan sikap kita terhadap firman Tuhan. Bagi yang menerima dan percaya akan mengalaminya, dan bagi yang menolak dan tidak mempercayainya tidak akan mengalaminya. Kita mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan kita. Amin. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 119 ayat 17 sampai 18. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian persembahan dengan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Makin jauh sosok. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan